Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2.5 Soul Land 2.5 Chapter 115 Pedang Membunuh Raja Naga Emas. Pada saat ini sudah dikonfirmasi. Raja Naga Emas dengan putus asa mengepakkan sayapnya dan melarikan diri ke depan. Namun, tubuhnya sepertinya ditarik oleh sesuatu, masih secara bertahap didekati oleh pedang tiga alam. Untungnya, itu tanpa bantuan Dewa Kehancuran dan Dewi Kehidupan, jika tidak, pedang tiga alam akan membunuhnya sejak lama. Jika 5 raja besar bekerja sama, mereka dapat menghadapi pergolakan ruang dan waktu secara langsung, dan mereka dapat mempertahankan eksistensi untuk jangka waktu tertentu. Roar, Raja Naga Emas sudah sepenuhnya mengerti saat ini, tapi sudah terlambat. Tiba-tiba, udara ganas yang belum pernah terjadi sebelumnya melintas di matanya yang seperti rubi. Tiba-tiba, itu berbalik dan bergegas ke arah Komite Alam Dewa. Menghadapi krisis hidup dan mati, ia akhirnya menjadi pintar sekali, atau dengan kata lain, ketika tidak ada jalan keluar, pikiran batu giok dan batu yang terbakar membuat pikiran spiritualnya dapat diakses. Tidak baik. Tang San, Dewa Asyura, Dewa Kebaikan dan Dewa Kejahatan berseru pada saat yang sama. Bagaimana mereka bisa gagal untuk melihat apa yang Raja Naga Emas lakukan sekarang? Dia ingin mengenai perisai dari God Realm Committee, menghancurkan perisai, dan mematahkan kendali dari God Realm Committee atas kekuatan God Realm. Komite Alam Dewa, sebagai pusat alam dewa, dilindungi oleh hukum, tetapi saat ini, tidak ada dewa tertinggi dalam komite yang memimpinnya. Bahkan lebih sulit lagi membawa turbulensi ruang dan waktu dari luar angkasa, yang merupakan momen kritis dalam bahaya. Raja Naga Emas ini jelas ingin bertahan dari kematian, dan dalam situasi ini, dia akan melakukan perjuangan terakhir. Begitu 3 raja besar mengguncang tekad mereka untuk membunuhnya, itu akan memiliki kesempatan. Apa yang harus dilakukan? Dewa Kebaikan dan Dewa Jahat bertanya kepada Dewa Asura Tang San hampir secara bersamaan. Tang San masih dominan sekarang. Bunuh. Tang San tidak ragu-ragu, dan dalam hal waktu, dia tidak bisa membiarkannya ragu-ragu. Bahaya tersembunyi dari Raja Naga Emas terlalu besar, dan yang lebih penting, dengan situasinya sendiri saat ini, tidak mungkin untuk bekerja sama dengan Dewa Kebaikan dan Kejahatan untuk meluncurkan pedang penghakiman 3 dunia kedua. Jika Anda tidak membunuh Raja Naga Emas sekarang, Anda mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Hanya memenggal kepalanya dulu, lalu membicarakan hal lain. Bahkan jika pelindung dari God Realm Committee runtuh, latar belakang God Realm yang kuat dapat menahan gejolak ruang dan waktu untuk jangka waktu tertentu, dan selalu ada peluang. Dan begitu Raja Naga Emas lolos dari serangan mematikan ini, di bawah kekacauannya, alam dewa benar-benar akan menjadi bencana. Api keemasan yang cerah muncul dari seluruh tubuh Raja Naga Emas. Sebagai makhluk ilahi, ia juga memiliki kemampuan yang mirip untuk memtitah para dewa. Ketika dia berubah bentuk dan merasakan bahwa niat membunuh di baliknya meningkat, dia tahu bahwa kesempatan terakhirnya untuk melarikan diri telah hilang. Karena itu, biarkan giok dan batunya dibakar. Sosok emas besar menyusut dengan cepat di udara, dan saat tubuhnya menyusut, kecepatannya berubah menjadi lebih cepat dan lebih cepat, sehingga pedang penghakiman 3 alam, yang sepenuhnya didorong di belakangnya, tidak dapat menyusulnya untuk pertama kalinya. Komite Alam Dewa ada di sini. Mate, mate, kalian semua mate. Raja Naga Emas berteriak dengan panik, dan raungan naga yang marah mengguncang seluruh alam dewa. Namun, pada saat ini juga posisi gagang pedang penghakiman 3 alam tiba-tiba memuntahkan sinar hitam, putih, dan merah ke belakang, mendorong pedang penghakiman 3 alam meledak, dan kecepatannya langsung meningkat. Hampir dalam sekejap, dia berada di belakang Raja Naga Emas. Engah. Meskipun Raja Naga Emas menyusut, tubuhnya yang masih besar tiba-tiba berhenti di udara, dan sangat membeku di udara. Detik berikutnya, di luka di belakangnya, cahaya hitam, putih, dan merah meledak dari belakang, dan tubuh besarnya mulai hancur dalam guncangan hebat. Saat ini, dia sudah dekat dengan perisai Komite Alam Dewa. Raungan terakhir tiba-tiba keluar dari mulut Raja Naga Emas. Hanya butuh 1 jam sejak dilepaskan dari segelnya. Hidupnya akan segera berakhir di bawah pedang penghakiman di 3 alam. Itu tidak direkonsiliasi, benar-benar tidak mau. Tiba-tiba, mulutnya terbuka lebar, dan awan cahaya keemasan keluar dari mulutnya.
Ketika cahaya keemasan meninggalkan tubuhnya sejenak, matanya yang seperti rubi tiba-tiba meredup, tetapi meskipun matanya redup, mereka masih menjijikkan dengan perasaan balas dendam. Boom, kelompok cahaya emas dengan berani menembus penutup pelindung dari Komite Alam Dewa. Di langit, 3 sosok yang muncul hampir secara bersamaan berubah menjadi 3 intersepsi, mencoba memblokir cahaya keemasan, tetapi mereka semua memblokir udara. Pada saat itu, kecepatan ledakan cahaya keemasan itu benar-benar menakutkan. Tang San, dengan kemampuan visual terkuat, dapat dengan jelas melihat bahwa itu adalah kristal emas yang cemerlang, seukuran kepalan tangan. Kristal itu disajikan dalam bentuk berlian, menonjol di depan persimpangan, seperti sisik Raja Naga Emas itu sendiri. Tapi di dalamnya, itu berisi kekuatan ilahi yang sangat besar dan sangat menakutkan. Inti Lord, dewa yang baik berseru. Sama seperti para dewa yang memiliki jiwa dan kesadaran, inti dari binatang itu adalah intinya. Namun, sejak pertempuran besar itu, hampir semua hewan suci yang tersisa telah dicabut kemungkinannya untuk memiliki inti suci oleh Komite Alam Dewa. Ini membuat mereka tidak bisa terus berkembang. Tapi inti ilahi Raja Naga Emas ada dari awal sampai akhir. Meskipun itu hanya bagian dari Dewa Naga pada awalnya, itu juga Raja Naga Emas, inti dari kekuatan tubuhnya. Soul Land 2.5 Soul Land 2.5 Chapter 116 Inti Dewa. Pada saat ini, Raja Naga Emas melepaskan inti dewa pada saat-saat terakhir, lebih memilih untuk membiarkan dirinya mati dengan cepat, dan juga mendorong kekuatan inti dewa ini untuk terus terbang ke arah Komite Alam Dewa. Ketika dia mendengar dewa yang baik mengucapkan kata, Senkor, Tang San benar-benar menghela nafas lega, karena dia tahu bahwa inti itu adalah inti dari binatang dewa, dan memang memiliki kekuatan ilahi yang besar, tetapi tidak serangan. Terutama ketika Raja Naga Emas telah dipenggal, tanpa kendali Raja Naga Emas sendiri, energi yang terkandung dalam inti dewa ini tidak mengerikan tidak peduli seberapa kuatnya itu. Itu tidak bisa menghancurkan Komite Alam Dewa. Engah, saat inti dewa menembus perisai luar Komite Alam Dewa, dewa emosional itu menyemburkan seteguk darah, dan tubuhnya jatuh dengan lembut ke tanah. Tidak bagus, Tang San mengguncang tubuhnya, mengabaikan untuk mengejar inti dewa terlebih dahulu, tetapi terbang menuju pusat alam dewa untuk pertama kalinya. Tanpa kendali dewa emosi, seluruh alam dewa bergetar hebat, dan raungan rendah bergema di seluruh alam dewa. Dewa baik dan jahat mengejar inti dewa dengan cepat, tidak peduli apa, Anda harus terlebih dahulu menangkap inti dewa. Tang San bergegas langsung ke pusat Komite Alam Dewa, dan sedikit kekuatan suci yang tersisa mengalir ke dalamnya, sekali lagi menstabilkan pusat alam dewa. Tetapi pada saat ini, hatinya sepertinya dikepal erat oleh sesuatu, dan jantung berdebar kencang mengikuti. Tidak, Tang San berseru, takut Xiao Wu di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Semua dewa tingkat pertama yang hadir juga membuka mata mereka karena terkejut. Ketika mereka melihat Tang San, mereka terkejut menemukan bahwa dewa tertinggi yang selalu menghadapi tanah longsor tanpa mengubah warna wajahnya berubah drastis, dan bahkan seluruh tubuhnya gemetar tanpa sadar. Saudaraku, ada apa denganmu? Xiao Wu bertanya dengan heran. Di luar pusat para dewa, Tang Wutong memeluk adik laki-lakinya, menunggu di sini, sambil terus-menerus mendesak kekuatan dewa sendiri, seperti dewa lainnya, mengintegrasikan kekuatannya ke dalam Komite Alam Dewa. Tiba-tiba, cahaya keemasan muncul di depannya tanpa peringatan. Sebelum dia bisa bereaksi, cahaya keemasan tiba-tiba menyelinap ke pelukannya dan menghilang. Hah, Tang Wutong tercengang, tetapi saat berikutnya, dia tidak bisa menahan teriakan. Ah, cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari adik di pelukannya dalam sekejap. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya berubah menjadi emas transparan, dan emas membuat tubuhnya semakin bengkak di luar, lapisan sisik naga berbentuk berlian halus juga muncul di permukaan kulit. Pada saat ini, kedua telapak tangan terentang pada saat yang sama dan menekannya di dahi dan perut bagian bawah Tang Wulin kecil. Hitam dan putih, dua warna halo disuntikkan pada saat yang sama, dan di bawah aliran lembut, dia tiba-tiba menghentikan pertumbuhan tubuhnya. Tang Wutong melihat bahwa dewa kebaikan dan dewa kejahatan tidak tahu kapan mereka mendatanginya, tetapi saat ini, wajah mereka semua serius. Wutong, serahkan anak itu pada kami. Dewa jahat berkata dengan suara yang dalam. Tang Wutong hanya bisa memilih untuk mempercayai mereka sekarang, tetapi dia tetap menyerahkan anak itu kepada dewa kebaikan. Dewa kebaikan memeluk Tang Wulin dan segera masuk ke ruangan tempat pusat para dewa berada bersama dewa jahat. Tang Wutong juga masuk begitu saja.
Dada Tang San naik turun menjadi jelas. Wajah juga berubah secara tidak terduga, namun kekuatan sucinya masih terus disuntikkan ke pusat para dewa tanpa syarat. Ketika dia melihat dewa kebaikan dan kejahatan datang, cahaya kemasan memancar dari anak di pelukannya, dia tidak bisa menahan untuk menutup matanya kesakitan. Tang San melihat putranya, dan Xiao Wu secara alami melihatnya juga. Dia bergegas ke depan dalam 2 langkah dan berkata dengan keras, "Ada apa? Ada apa dengan putraku?" Suaranya bergetar, dan seluruh tubuhnya bergetar, dan dia memikirkan Tang San lagi. Dengan pertunjukan barusan, firasat tidak menyenangkan telah menyebar ke seluruh tubuh. "Maafkan aku," dewa jahat itu berkata dengan muram. Bibir Tang San sedikit bergetar, dia menahan, tidak membiarkan air matanya jatuh. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata dengan sungguh-sungguh kepada para dewa baik dan jahat, "Cepat, ayo bekerja sama, ayo tahan guncangan ruang dan waktu dulu." Pada momen hidup dan mati para dewa ini, dia tahu betapa buruk putranya. Tapi itu telah diabaikan sama sekali. Jika tidak ada bulu di kulit, apakah akan menempel? Sebagai dewa tertinggi, penguasa alam dewa, hal pertama yang harus dia lakukan sekarang adalah melindungi alam dewa. Dewa kebaikan dengan hati-hati menyerahkan anak itu ke dalam pelukannya kepada Xiao Wu, dan berkata dengan suara rendah, "Kami bergandengan tangan dengan kekuatan memberi penghargaan pada kebaikan dan menghukum kejahatan untuk menyegel tubuhnya. Setelah Raja Naga Emas dibunuh oleh kami mengendalikan inti dewa untuk menembus di tubuh putra Anda. Jika Anda ingin menggunakan kekuatan ilahi yang sangat besar di inti dewa untuk meledakkan tubuhnya, kami hanya dapat menyegel sementara kekuatan inti dewa itu sekarang." Xiao Wu mengambil alih putranya, anak laki-laki yang dulu sering menangis, tetapi sekarang matanya tertutup rapat, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang kuat, yang terlihat sangat cantik, tetapi ini hanyalah kehidupan kecil yang baru saja lahir. Vitalitas menurun dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Soul Land 2.5 Soul Land 2.5 Chapter 117 Selamatkan anak itu. Kekuatan supernatural dari Raja Naga Emas begitu hebat, dan audit adalah intinya. Ada lebih dari 1/10 dari kekuatan ilahi Raja Naga Emas, dan itu adalah kekuatan paling murni di antara semua kekuatan ilahi. Raja Naga Emas pasti tahu bahwa putra Tang San dan Xiao Wu lahir, karena pada saat itu, Tang San dan Xiao Wu berada di tanah terlarang yang menyegelnya. Menghadapi pedang penghakiman 3 alam, ketika dia tahu itu pasti akan mati, itu kejam di dalam hatinya, dan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memobilisasi intinya sendiri. Dia tahu bahwa kekuatan intinya tidak cukup untuk membunuh dewa tertinggi, dan itu ingin balas dendam. Cara terbaik adalah membuat pelakunya Dewa Ashura putus asa untuk hidup. Karena itu, ia memilih Tang Wulin, yang baru saja lahir. Bagi Tang San dan Xiao Wu, apa yang lebih menyakitkan bagi mereka selain kematian putra mereka yang baru lahir? Faktanya, itu benar-benar terjadi. Tang San, dewa kebaikan, dewa kejahatan, dan 3 dewa tertinggi semuanya gagal menghentikannya karena mereka mendorong pedang penghakiman di 3 alam. Pada saat ini, meskipun dewa kebaikan dan kejahatan telah menyegel intinya, kekuatan dewa besar yang terkandung di dalam inti tersebut sesuai dengan kekuatan dewa di alam dewa. Bahkan tanpa kendali Raja Naga Emas, itu akan tetap ada. Itu terus membengkak sampai menghancurkan tubuh kecil Tang Wulin. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Anakku, anakku. Xiao Wu bergumam pada dirinya sendiri, Tang San mampu menahan emosinya. Sebagai seorang ibu, anak laki-laki yang baru saja melahirkan itu bahkan belum memakannya. Seteguk asinya hampir mati, bagaimana mungkin rasa sakit di hatinya bisa ditahan? "Bu," Tang Wutong menangis dan memeluk ibunya, "Saya menyalahkan saya dan saya tidak merawat adik saya dengan baik." Dewa kebaikan dan dewa jahat sudah datang ke Tang San saat ini, dan mereka merasa tidak baik. Meskipun mereka baru saja kembali, mereka sudah tahu apa yang terjadi di alam dewa. Mereka ditipu oleh dewa kehancuran, yang menyebabkan Tang San menahan tekanan yang begitu besar. Pada saat ini, putra yang baru lahir juga terluka dengan cara ini, dan hati mereka penuh dengan rasa bersalah. Namun, sekarang tidak ada yang lebih penting daripada menjaga alam dewa. Dewa kebaikan dan dewa kejahatan berdiri di kedua sisi dewa Asura Tang San, mengulurkan tangannya, dan menekan hampir ke tengah para dewa. Tiba-tiba, hitam dan putih, 2 kekuatan ilahi yang kuat tiba-tiba mengalir ke pusat alam dewa, dan perisai alam dewa yang menggigil langsung menjadi stabil, dan bahkan seluruh alam dewa tidak lagi bergetar. Bergabungnya 2 dewa tertinggi, yang seperti kekuatan baru, segera menstabilkan konfrontasi antara alam dewa dan turbulensi ruang dan waktu.
Dewa Kebaikan berkata kepada Tang San, "Saudaraku, kami di sini untuk mendukungmu. Cepat dan temui anak itu. Jika kita tidak bisa menahannya, aku akan memanggilmu." Tang San ragu-ragu sejenak sebelum dia menarik tangannya. "Tarik napas dalam-dalam, sesuaikan sedikit kekuatan ilahi yang tersisa di tubuh Anda, serap kekuatan besar pemikiran yang berpusat pada komite alam dewa untuk memulihkan diri Anda." Konfrontasi antara alam dewa dan gejolak ruang dan waktu bukanlah kekuatan yang dapat secara langsung menyelesaikan turbulensi ruang dan waktu. Ini adalah proses yang lengkap, pada saat ini sudah mencapai tahap menengah dan akhir. Ada dewa baik dan dewa jahat yang mengendalikan pusat alam dewa. Untuk saat ini, alam dewa tidak akan menjadi masalah, dan dia mengkonsumsi terlalu banyak, dan perannya jauh lebih kecil daripada dua dewa tertinggi ini. Manfaatkan waktu pemulihan untuk melihat anak. Dia adalah seorang ayah. Tang San berjalan cepat ke samping Xiao Wu dan melihat ke bawah pada anak dalam pelukannya. Xiao Wu melihat dia datang, seolah-olah mengambil sedotan penyelamat hidup, buru-buru berkata, "Kakak, selamatkan anak kami, tolong selamatkan dia. Dia masih sangat muda dan masih begitu kecil." Petik 2. Tang San memeluk Xiao Wu dengan erat, mencium keningnya, dan berbisik, "Orang-orang Ji memiliki penampilan alami mereka sendiri, jangan menangis, Xiao Wu." Sambil berbicara, dia memeluk anak itu, dan pada saat yang sama, juga menukar posisi titah dewa dari sisi Xiao Wu ke Sagot. Dewa Ashura terlalu mendominasi, tetapi dalam hal penyembuhan, Poseidon masih sangat mahir dalam hal itu, dan kekuatannya jauh lebih lembut. Selain itu, menggunakan kekuatan suci dewa tertingginya untuk merangsang, itu juga dapat memperkuat kemampuan penyembuhan dewa laut ke tingkat yang tinggi. Jiwa ilahi terkonsentrasi, kesadaran ilahi terkonsentrasi. Tang San dengan hati-hati memeriksa tubuh Xiao Tang Wulin. Alisnya perlahan mengerut. Inti ketuhanan Raja Naga Emas sekarang ada di tubuh Tang Wulin, tepat di dada Tang Wulin, dan kekuatan ketuhanannya yang menakutkan dipengaruhi oleh kerjasama para dewa baik dan jahat untuk menghargai kebaikan dan menghukum kejahatan. Kekuatan ilahi di inti ilahi itu tidak akan bocor. Tetapi kekuatan ilahi di inti ilahi terus mengalir keluar, ketika inti ilahi ini baru saja masuk ke tubuh Tang Wulin, itu terhubung ke garis keturunannya, sehingga tidak mungkin untuk menariknya keluar sekarang. Tubuh anak itu terlalu rapuh. Selain itu, kekuatan ilahi dalam inti ilahi ditarik oleh kekuatan ilahi dari alam ilahi itu sendiri, dan ada kecenderungan konstan untuk meledak keluar. Bahkan jika itu disegel, itu tidak bisa dilawan sepenuhnya. Nafas kehidupan anak menjadi semakin lemah. Tang San mengerutkan kening, otaknya bekerja dengan kecepatan tinggi. Anak itu masih hidup, ini sudah situasi terbaik, bagaimana dia bisa menahan kekuatan di inti ilahi itu? Biar tidak pecah, ini adalah hal terpenting yang harus mereka hadapi saat ini. Soul Land 2.5 Soul Land 2.5 Chapter 118 Segel Darah Ilahi. Namun, Raja Naga Emas itu sendiri setara dengan kekuatan ilahi dewa tertinggi, dan inti ilahi ini adalah kekuatan intinya. Sebelum sekarat, misi yang diberikan pada Divine Core ini sangatlah sederhana, yaitu bergabung dengan anak ini. Setelah fusi, kekuatan ilahi yang besar di inti ilahi secara alami akan membunuh Tang Wulin. Tidak mungkin untuk mengambil inti ilahi. Garis keturunan telah digabungkan, dan jika dipaksa keluar, itu setara dengan memotong garis keturunan Tang Wulin. Dapat dikatakan bahwa inti dewa ini hampir setara dengan kutukan dewa tertinggi. Dalam hal ini, tidak ada yang bisa mengeluarkannya. Jika Anda tidak dapat mengeluarkannya, maka Anda harus terus menekan kekuatan di inti ilahi itu, dan menekan kekuatan ilahi di inti ilahi ini tanpa memengaruhi tubuh Tang Wulin, untuk menyelamatkan hidupnya. Tapi seberapa mudah itu? Ayah mertua, saya baru saja merasakannya. Saya ingin menjaga kekuatan di inti ilahi ini tidak tergerak, kecuali di tempat tanpa kekuatan ilahi. Suara Huo Yuhao terdengar saat ini. Tang San menoleh untuk melihat, dan melihat Huo Yuhao menyeka darah dari sudut mulutnya sambil berbicara, ekspresinya juga pusing, ekspresinya jelek. Tapi sepasang mata sangat cerah. Hati Tang San tergerak, Huo Yuhao memiliki kemampuan kesadaran ilahi yang kuat, deteksi ilahi dan jiwa bahkan lebih tak tertandingi di para dewa, dalam hal jangkauan deteksi, bahkan dewa tertinggi tidak harus lebih kuat darinya, dan dalam kehalusan, dia bahkan lebih baik. Ya memang. Di mana tidak ada kekuatan ilahi, tidak ada kekuatan ilahi eksternal untuk memprovokasi kekuatan ilahi dari inti batin ini. Meskipun kekuatan ilahi di inti ilahi masih akan melonjak keluar, setidaknya tingkat lonjakan ini akan jauh lebih rendah. Sudah tidak stabil seperti sekarang.
Tang San menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke Xiao Wu dan berkata, aku punya jalan. Xiao Wu sangat gembira, cepat, selamatkan anak kita. Tang San berhenti, tapi... Hati Xiao Wu menegang, tapi apa? Tang San berkata dengan getir, aku khawatir anak ini tidak bisa tinggal bersama kita. Yu Hao benar, dia bisa selamat hanya jika tidak ada kekuatan ilahi. Dan di alam dewa kita, di mana tidak ada kekuatan ilahi. Hanya dengan mengirimnya ke dunia manusia dia tidak dapat diganggu oleh kekuatan ilahi. Di dunia manusia, kekuatan langit dan bumi jauh lebih sedikit daripada para dewa, sehingga tidak akan dengan mudah memicu kekuatan di inti ilahi. Saya akan menerapkan cukup ke inti ilahi. Terlalu banyak segel, biarkan segel itu terurai secara bertahap seiring dengan bertambahnya kekuatannya, sehingga ia dapat secara bertahap menyerap energi di inti Raja Naga Emas. Bukan hanya itu bukan hal yang buruk, tetapi mungkin juga hal yang baik, memungkinkannya untuk memiliki bagian dari Raja Naga Emas. Kemampuan, petik 2. Xiao Wu tertegun, menatap putri di sebelahnya, dan berkata, maksudmu, kamu ingin mengirimnya kembali ke Douluo daratan seperti yang dilakukan Wu Tong. Petik 2. Tang San mengangguk. Xiao Wu berkata dengan cemas, tapi, dia baru saja lahir dan masih sangat muda. Tang San tersenyum pahit, sekarang hanya dengan cara ini yang bisa menyelamatkan nyawanya. Kita tidak bisa menahannya, tapi yang lebih penting, biarkan anak kita bertahan. Di masa depan, ketika alam dewa kita stabil, kita akan selalu memperhatikannya di alam dewa dan membantunya. Kami akan memikirkan cara lain untuk membantunya menyelesaikan inti ilahi ini. Oke, Xiao Wu mengatupkan giginya, tapi tetap tidak. Dia ragu-ragu dan setuju. Pemisahan sementara tidak sepenting kehidupan anak. Dia bersama Tang San dan mengalami banyak hal saat itu. Dia tahu bahwa dia tidak bisa ragu sekarang. Dia menyelamatkan putranya dulu. Dengan dukungan Xiao Wu, Tang San juga mengambil keputusan dalam sekejap. Situasi Tang Wulin terlalu buruk, dia harus bertindak tegas. Menggigit jari telunjuknya, Tang San menjentikkan jarinya, dan setetes darah merah keemasan tiba-tiba terpental ke udara. Dia menyeret tangan kanannya ke udara, dan dalam darah merah cerah, sepertinya ada bau aneh yang keluar. Tang San menyerahkan Tang Wulin kepada Xiao Wu, dan kemudian menekan tangan kirinya di dadanya, lingkaran cahaya biru keemasan terpancar darinya, dan kemudian berubah menjadi berkas cahaya, seperti pusaran air, menuju Tang Wu. Lin berkonsentrasi di masa lalu. Tetesan darah di langit disuntikan dari tengah pusaran. Tubuh kecil Tang Wulin bergetar hebat, dan segera setelah itu, cahaya keemasan di tubuhnya menyatu sedikit. Tang San tidak berhenti, menjentikkan tangan kanannya lagi, setetes darah mengalir keluar. Kali ini, darahnya sedikit tersebar di udara, berubah menjadi rune, dan disuntikkan ke tubuh Tang Wulin. Cahaya keemasan melemah lagi. Tang San menggunakan darahnya sebagai pedoman untuk menyegel putranya. Dan segelnya juga mengandalkan kekuatan dua dewa tertinggi untuk menghargai kebaikan dan menghukum kejahatan, berpusat pada menghargai kebaikan dan menghukum kejahatan, dibimbing oleh darahnya sendiri, dan meletakkan segel berikutnya, sehingga segel ini terus ditumpangkan bersama, dan para dewa kekuatan ilahi di nuklir ditekan. Tetes darah, rune demi rune. Itu adalah darah dewa tertinggi. Meskipun kekuatan ilahi yang terkandung dalam inti Dewa Raja Naga Emas mendominasi, bagaimanapun, ia telah kehilangan kendali Raja Naga Emas. Di bawah penindasan paksa Tang San, segel terus bekerja, menekan kekuatan dewa yang meluap dari inti dewa. Ketika tetes darah ke-18 disuntikkan ke tubuh Tang Wulin di sepanjang pusaran biru keemasan, tubuh Tang San bergetar dan hampir jatuh, wajahnya sudah sangat pucat. Dia telah menghabiskan sejumlah besar divine power, tetapi saat ini dia harus memusatkan perhatian penuhnya untuk memasang segel pada putranya, dan tekanan yang akan dia tanggung dapat dibayangkan. Tapi demi nyawa putranya, dia harus mengertakkan gigi. Soul Land 2.5 Soul Land 2.5 Chapter 119 Pergeseran Ruang Angkasa. Aliran udara emas keluar dari hidung dan mulut Tang Wulin. Saat berikutnya, dia berteriak dengan, wow. Tang San menekan benih kehidupan yang ditinggalkan oleh Dewi Kehidupan ke dadanya, dan nafas lembut kehidupan mengalir masuk, dan ekspresi Tang Wulin tiba-tiba membaik. Xiao Wu sangat gembira, memeluk putranya dengan erat, dan mencium serta mencium wajah merah mudanya. Nak, Xiao Wu berbisik dan memanggil. Tang San, didukung oleh Tang Wutong, dengan bersemangat berkata, cepat, Yu Hao, buka jalan manusia. Kirim dia keluar. Aku harus segera mengisolasi kekuatan ilahi eksternal,
atau inti ilahi akan terpengaruh oleh kekuatan ilahi eksternal dan akan langsung menyerang segelku. Ya, emosi Lord bertindak cepat, karena Jing Wang Liang, dalam hub dunia roh, pintu gerbang ke dunia saluran terbuka. Ini sepenuhnya adalah kekuatan transmisi spasial, di alam para dewa, hanya dewa tertinggi yang memiliki otoritas ini, tetapi dewa tingkat pertama dapat melakukan operasi. Tang San mendukungnya dan datang ke sisi Xiao Wu, menatap bayi dalam pelukannya, matanya juga penuh cemas. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium pipi putranya, menahan air mata. Xiao Wu, untuk menjaganya tetap hidup, kita tidak bisa menunda. Xiao Wu mengertakkan gigi dan mengembalikan anak itu padanya dengan hampir gemetar. Tang San menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke arah Tang Wutong, beri dia tombak naga emas. Itu bagian dari naga emas. Dia tertinggal ketika dia dipukul dengan keras untuk pertama kalinya. Tang Wutong mengangguk dan mengeluarkan tombak naga emas. Berikan ke Tang San. Tang San menempatkan titik pada tombak naga emas dengan tangan kanannya, dan tombak naga emas itu tiba-tiba menyusut menjadi bola cahaya keemasan, dan akhirnya mengembun menjadi pola emas berbentuk berlian kecil, yang ditunjukkan oleh Tang San di pergelangan tangan kanan Tang Wulin. Pada saat yang sama, jari telunjuk kirinya menunjuk ke tengah alis Tang Wulin, dan sedikit cahaya disuntikkan. Setelah melakukan ini, dia menarik napas dalam-dalam, melangkah keluar, datang ke lorong menuju dunia, dan mengirim anak itu ke lorong itu. Wulin, teriak Xiao Wu, matanya menjadi gelap, dan dia pingsan di pelukan putrinya. Tang San juga mengguncang tubuhnya, didukung oleh dewa emosi, dia tidak akan jatuh. Air mata yang aku tahan, akhirnya mengalir keluar saat ini. Sebagai seorang ayah, dia tidak bisa melindungi anak-anaknya dengan baik, saat ini dia sedang patah hati. Sosok kecil itu hampir menghilang di lorong di saat berikutnya. Pada saat ini alam dewa dalam masalah besar, bahkan Tang San, sebagai dewa tertinggi, tidak dapat mengatur apapun untuknya seperti dia telah mengatur segalanya untuk putrinya. Semua hanya bisa pasrah pada takdir. Tapi ini juga satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Boom, boom, boom. Alam dewa bergetar. Tang San menoleh dan melihat ke layar tengah alam dewa, dan terkejut melihat bahwa lapisan luar dari turbulensi temporal besar di luar angkasa alam dewa akhirnya benar-benar terkelupas, mengungkapkan pemandangan paling sentral. Artinya, cahaya perak yang sangat menyilaukan. Dewa kebaikan dan dewa kejahatan masing-masing telah mendesak kesaktiannya hingga ekstrim, namun di wajah mereka juga menunjukkan ekspresi keheranan. Inti dari turbulensi ruang dan waktu bukanlah kekuatan ruang dan waktu, tetapi kekuatan ruang yang murni dan terkompresi tak tertandingi setelah tanpa disadari berapa tahun, kekuatan ruang yang menakutkan. Dalam raungan kekerasan itu, saat berikutnya, cahaya perak tiba-tiba menyala, dan seluruh alam dewa benar-benar berubah menjadi dunia perak. Di bentangan alam semesta yang sangat luas, cahaya perak yang tiba-tiba menyala dapat terlihat dengan jelas di seluruh bidang bintang. Apa yang tidak terlihat oleh setiap pesawat adalah cahaya perak yang kuat, seperti mulut besar monster yang sama, perlahan menelan alam dewa. Cepat, dukung pesona dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah pergeseran besar dari kekuatan luar angkasa. Tang San berteriak. Nak, bisik Xiao Wu di mulutnya dalam keadaan koma. Dewa kebaikan dan kejahatan hanya memiliki waktu untuk meningkatkan perisai seluruh alam dewa ke tingkat terkuat, tetapi mereka dipengaruhi oleh kekuatan luar angkasa itu, para dewa dunia masih memampatkan dan mengompresi ke dalam. Akhirnya, silau perak melintas dengan pesona tak berujung, dan pada saat yang sama, ada alam dewa yang mengendalikan banyak alam semesta dan planet. Dewa Ashura, Dewa Laut Tang San, Xiao Wu, Dewa Emosi, Dewa Kupu-Kupu, Dewa Kebaikan, Dewa Jahat, Rong Yanbing, Dewa Tujuh Elemen, Dewa Tujuh Dosa Asli, Dewa Penghancur, semua dewa titah, pada saat ini, telah hilang. Urutan yang awalnya berasal dari bidang bintang ini, tatanan yang didirikan oleh alam dewa, diam-diam runtuh. Alam dewa telah menghilang. Di bawah perubahan besar di ruang itu, Hong Fei Mingming. Dan hanya seluruh alam dewa. Soul Land 2.5 Soul Land 2.5 Chapter 120 berharap. Pepohonan yang tinggi begitu lebatnya bahkan sinar matahari pun tidak dapat menembusnya, sehingga efek visual di hutan yang luas ini sebenarnya gelap. Di kedalaman hutan terdapat sebuah telaga kecil dengan air yang jernih, namun sayangnya jarak antara permukaan air dengan bibir pantai cukup jauh. Ini jelas sebuah danau kecil yang akan segera mengering. Nafas kehidupan beriak di danau, tapi tidak kuat, bahkan sedikit lemah. Di tepi danau, ada seseorang yang berdiri.
Dia mengenakan jubah hitam, dia tampak seperti berusia 40-an, tampan dan teguh, dan di dahinya ada sehelai rambut pirang yang tergantung di satu sisi pipinya. Dia hanya berdiri di sana, matanya tampak agak kusam, dan tubuhnya bahkan lebih tertekan. Tidak jauh darinya, ada beberapa orang berdiri, mulai dari tinggi dan pendek, gemuk dan kurus, dan berbagai bentuk. Tapi mata semua orang sangat suram. Dewa binatang. Seorang wanita yang mengenakan gaun hijau zamrud diam-diam muncul di belakang pria kulit hitam itu dan berkata dengan hormat. Pria berpakaian hitam yang disebut Dewa Binatang mengguncang seluruh tubuhnya, dan sedikit kepahitan muncul di sudut mulutnya. Dewa Binatang. Sekarang makhluk jiwa kita, aku takut kita tertinggal di depan kita. Dewa, siapakah aku ini? Wanita rok hijau itu diam. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara rendah, 10.000 tahun telah berlalu sejak Huo Yuhao menciptakan organisasi pagoda penyebaran roh. Sudah 10.000 tahun. Organisasi pagoda penyebaran roh masih ada, tetapi kita akhirnya akan punah. Benarkah? Petik 2. Dewa binatang itu berkata dengan getir, kekuatan umat manusia telah membuat kita tidak dapat bersaing. Hutan besar Bintang Do, hanya tersisa sebidang tanah murni yang terakhir. Petik 2. Ya, wanita dengan rok hijau itu hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka sedikit bergetar, dan segera setelah itu, danau di depan mereka tampak mendidih, meledak dengan gelembung. Gelembung-gelembung ini naik dengan cepat, dan kemudian, kecepatan getaran gempa menjadi kuat. Ada apa? Manusia ada di sini, wanita berbaju hijau itu berseru. Bertarunglah dengan mereka. Seorang pria pendukung meraung dan mengguncang tubuhnya, berubah menjadi beruang raksasa dengan tinggi lebih dari 30 meter, dengan kilau kemasan gelap di sekujur tubuhnya. Tuan Siong, tenanglah. Bukan manusia. Dewa binatang itu berteriak dengan keras, menunjukkan ekstasi yang tak terlukiskan di wajahnya yang awalnya suram. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir. Suara rendah itu melayang di hutan tanpa peringatan. Suara itu sepertinya datang dari segala arah, karena terlalu rendah dan bahkan tidak bisa didengar. Bum, tanah retak, dan seluruh hutan bergetar hebat. Air kecil di danau kecil itu mengalir kembali, menampakkan dasar danau dalam sekejap. Bang, sekelompok cahaya perak tiba-tiba menyembur keluar dari retakan di bumi, dan kemudian menamparkan dengan keras ke pantai. Itu adalah cakar besar, seluruh tubuhnya berwarna perak cemerlang, dan di atas cakar raksasa perak cemerlang itu ditutupi dengan sisik perak heksagonal. Pandangan ekstasi di mata Dewa Binatang itu bahkan lebih baik. Dia melangkah maju, berlutut, dan berkata dengan hormat, selamat datang di Lord. Detik berikutnya, sosok besar dengan panjang lebih dari 100 kaki tiba-tiba naik ke udara. Itu jatuh dengan keras di tanah. Pohon raksasa menjulang dari tanah, dan semua manusia yang berdiri di sekitar berubah menjadi binatang buas raksasa. Tapi mereka hanya bisa merangkak di tanah di hadapan raksasa perak itu. Sudah mati, tapi aku masih hidup. Suara rendah itu sepertinya mengaum, tapi sepertinya ada kesedihan yang dalam. Manusia yang tercela, apakah kita akan memusnahkan kita? Sekarang setelah aku bangun, hari kehancuran mereka akan datang. Dewa Binatang dengan penuh semangat berkata, Lord, manusia saat ini sudah terlalu kuat, dan mesya bimbingan jiwa teratas mereka adalah aku, dan mereka tidak bisa bertarung terlalu banyak. Manusia, dengan kekuatan teknologi, telah membuat kita tidak bisa bersaing. Suara rendah mengatakan, untuk menghancurkan mereka, Anda harus terlebih dahulu memahami mereka Anda, ikuti saya di dunia kita hidup di sekitar untuk benar-benar hancur oleh mereka, maka kita akan menaklukkan dunia mereka, Tokoh besar perlahan-lahan mengambil langkah ke depan, berjalan menuju arah di luar hutan, di bawah naungan kanopi pohon besar, dalam cahaya yang suram ini. Tubuhnya yang besar perlahan menyusut dan menyusut. Wow. Hei, anak siapa ini? Terlihat menggemaskan. Jangan cari-cari, lihat bagaimana anak ini membeku. Pertama peluk dia pulang dan hangatkan dia. Wajah merah mudanya agak ungu karena dingin, tapi tangan kecilnya yang halus memiliki tanda emas berbentuk berlian.